ada sosok yang kayak ngeliatin gue, tapi gue nggak bisa ngeliat. Gue cuekin, santai aja. Tapi kok bulu kudu gue merinding nih. Gue buka tenda, kok gelap. Tapi suara orang udah banyak yang datang. Gue ambil headlamp, gue senterin di sekeliling gue nih. Nggak ada orang, Bang. Ternyata di atas sana itu ada 2 makam. Raden Surya Kencana, satunya lagi adalah makamnya Mbah Jonggrang Pitu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Norma di Ruang Rimba Channel. Kabar semuanya, semoga sehat selalu semuanya. Kali ini kembali lagi di cerita cerpen misteri. Cerita pendaki misteri. Kedatangan tamu. Sebenarnya sih bukan kedatangan tamu, tapi kita bertamu. Malam ini masih di cerita pendakian bersama Abang Oka. Apa kabar Bang Oka? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat terus ya? Alhamdulillah. Masa COVID ini ngapain aja Bang? Sekarang lebih ke fokusnya ke part time doang. Atau enggak sekarang suka bawa, saking hobinya gunung, gue juga sekarang jadinya nemenin temen-temen pemula atau jadi guide lah. Oh jadi guide juga sekarang. Tetap. Ya semoga yang lain di masa COVID ini rezekinya berkecukupan. Yang paling penting adalah semangatnya. Betul. Tetap semangat. Harus tetap semangat. Semua orang semua rata. Keadaannya semua sama keuangannya. Tapi kalau kita semangat, insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalannya. Ada jalan. Bang Oka ini mau ceritain sebuah perjalanan. Oh ya, kalian boleh tahu ya, Bang Oka ini solo hiking. Gitu. Dia suka hiking sendirian. Gitu. Bang, mau cerita apa? Kalau gua kebetulan karena kemarin solo hiking pas banget lagi kerja, jadinya gua lebih fokusnya naik gunung itu kebanyakan daerah Jawa Barat. Jawa Barat ya Bang? Indonesia kaya banget akan alamnya. Tapi kalau gua menilai adalah ngapain jauh-jauh ke luar negeri, Indonesia pun masih banyak tempat spot-spot yang bagus. Betul banget. Yang lebih dekat sama Jakarta ya Jawa Barat kalau gua lebih fokusnya. Jadi Bang Oka mau bawain cerita Gunung Lembu di Purwakarta. Gunung Lembu di Purwakarta. Yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, bunyi loncengnya. Terus jangan lupa di like, di komen, terus di share. Oke? Bantu channel kita. Oke. Bang Oka, IG-nya apa? IG-nya Mayolka88. Mayolka88. Kalau mau kenal sama Bang Oka, mau ada guide langsung boleh lah Oka. kita temenin. Oke, kita saksikan cerita dari Abang Oka. Bang. Ya. Sebelumnya gue lupa. Apa semua kita awal ketemu kita harus ngucapin salam dimanapun tempatnya. Kalau sekarang di channel ya apa? Ruang Rimba. Ya gue ucapin ke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat semua yang di rumah, tetap semangat. Ya gue cerita untuk sekali ini adalah Gunung Lembu. Gunungnya pendek. Kalau dibilang pendaki-pendaki mungkin sebutannya bukan gunung ya, lebih ke bukit. Tapi sebenarnya kalau orang kebanyakan sekarang itu gunung pendek pun bukit aja dibilangnya gunung. Kebetulan di Purwakarta juga itu termasuk tempat tertingginya. Jadi nggak ada gunung bener yang di atas 1000 ini. Gunung Lembu itu tingginya cuma 792 mdpl. Ya kebanyakan orang nyebutnya gunung. Nah, kalau gua kebetulan kemarin ini naik gunungnya pas lagi libur doang Bang. Pas lagi libur. Libur kebetulan di hotel itu libur 2 hari. Jadi kalau mau berangkat ke gunung itu pasti gua masuk kerja dulu, pulang kerja langsung berangkat.
langsung. Nah, kalau di kerjaan gue pun terkenal banget sama Oka itu pasti selalu naik gunung, karena di locker itu pasti selalu ada tas keril di atas locker tuh pasti punya Oka kan. Karena gue tuh naik gunung tuh bisa, atau enggak naik gunung kalau gue nikmatin alam itu pastinya bisa setiap minggu bang. Setiap minggu? Setiap minggu. Aduh bang. Ya dalam sebulan tuh bisa 4 kali gue pergi. Dulu bang, maaf nih bang dipotong. Biayanya gimana bang? Makanya itu gue nggak pernah keluar negeri. Gue selalu mencintai tanah air gue sendiri. Karena di Indonesia ini kita nggak perlu ngeluarin kocek mahal-mahal bang. Betul banget. Modal 100, 200 pun kita bisa nikmatin alam. Yang penting niatnya. Betul. Niatnya sama emang mahal itu emang peralatan. Betul. Gue kenapa bisa solo hiking? Karena gue punya peralatan yang semuanya lengkap. Betul. Kita punya peralatan lengkap, kita punya wawasan, barulah solo hiking. Kalau nggak punya peralatan dan nggak punya pengalaman, jangan sesekali untuk solo hiking. Karena alam itu bukan sembarangan, bukan tempat untuk bermain. Karena dia di gunung atau di alam itu kita nggak bisa prediksi apakah hujan atau enggaknya, aman atau enggaknya nggak tahu. Apalagi yang gunung-gunungnya tinggi-tinggi ini kan masih ada binatang buasnya kan. Banyak. Kalau gue sih selalu tuh bang, selalu bawa pisau belati, selalu gue ikat di gesper selalu ada. Kalau gue lagi solo hiking gunung tinggi, tapi kalau gunung rendah paling pisau lipat lah. Iya. Karena kan emang bahaya juga kan. Betul. Nah, gue itu pulang, gue masuk kerja waktu ke Gunung Lumbu itu, pulang kerja jam 2 pagian. Berarti abang shift tengah ya? Gue shift sore. Harus pulang jam 12 karena gue masih ada kerjaan, tanggung jawab lah. Makanya gue pulang gak molor sedikit. Gue berangkat ke Purwakarta. Kebetulan gue rutenya lewatnya Bekasi, Karawang, baru ke Purwakartanya. Sampai sana motoran. Gue selalu naik motor. Nah, waktu jedanya itu gue selalu, alhamdulillah gue bawa motor nggak pernah pelan. Kencang. Mantap pembalap bang. Oh, iya. Mantap pembalap gimana sih bawa motor? Okay. Paling cepet. Ya, ini tiduran tuh. Tiduran. Rebahan dikit. Oke, baik. Nah, jadi berangkat jam 2 sampai sana jam 6 atau jam 6:30 lah. Pagi lah. Kebetulan dekat Purwakarta kan. Ya, gue sampai sana, gue tipe orang juga selalu sebelum gue pergi kemanapun, gue belajar medan. Belajar medan kalau untuk saat ini gampang. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah kan kita kalau baca gunung itu kan lewat peta, lewat buku ya kan. Kalau nanya yang pernah kesana ya, kalau gue enggak. Gue bacanya itu lewat YouTube, lewat mungkin Google Map ya kan. Baca medannya, baca cuacanya. Tapi kalau cuaca biasanya beda kan. Terakhir di pos itu mungkin sebulan sebelumnya. Makanya gue selalu komunikasi sama pihak basecamp atau orang-orang sekitar untuk menanyakan keadaannya, situasinya, alamnya seperti apa, lagi musim hujan atau enggaknya. Tapi waktu itu gue kecolongan, gue terlalu meremehkan alam gue. Gue nanya gimana keadaannya kemarin-kemarin atau enggak tadi atau enggak berapa hari yang lalu hujan atau enggaknya? Enggak kak. Tuhan lagi musim kering, nggak terlalu hujan pun jarang, paling 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu. Mungkin juga besok juga nggak hujannya atau hari ini nggak hujan. Resit gue tinggal. Itu meremehkan alam. Tau-taunya di atas hujan. Basah-basahan deh. Tapi kalau Gunung Lumbu sih oke. Orang-orang bersahaja. Nggak jauh beda sama orang-orang daerah ya, yang Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Ramah-ramah. Gue kebetulan kenal sama, ngobrol sama sesepuh sana, dan salah satunya adalah Kang Hidayat, pengolahnya jalur jalur Asmira. Namanya jalur Asmira. Sebentar, gua agak lupa, kebetulan udah sedikit tua nih bang. Sedong Asmiran. Jalurnya itu namanya diambil mungkin dari batu sebelum pos 1 kali ya. Oh iya. Ada kayak cekungan kayak gua gitu. Ambilnya dari situ. Oh gitu. Nah, itu sebenarnya jalurnya itu sebenarnya ada 3 jalur. Iya, jalur. Dan jalur yang gue lewatin adalah jalur tersulit. Oh, pokoknya jalur yang ekstrim lah ya. Ekstrim. Karena gue suka buat tantangan kan. Gue naik ke sana karena lihat dari YouTube, salah satu YouTube itu
si Firza Lestari sama Anji waktu itu. Gue tertarik ke sana karena view-nya bagus. Gunungnya pendek tapi view-nya bagus. Bagus. Untuk Purwakarta bagus. Jadi untuk orang Jakarta wajib ke sana. Jangan karena gue cerita misterinya kalian pada nggak ke sana. Betul. Jangan seperti ini. Nah, di suatu misteri pasti ada suatu keindahan yang tersembunyi, Bang. Itu dia. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Benar. Jadi gua ngobrol-ngobrol, selama ngobrol ini cuma nanyain cuaca, rute, perjalanan estimasi berapa jam. Mereka bilang sih karena mungkin udah biasa, bilang cuma sejam. Tapi kalau kata mereka untuk yang pendaki lagi biasanya 2 jam. Bang, sorry bang, kopi minum dulu. Wah, bener bang. Jadi waktu itu gue ngobrol sama Kang Hidayat ini. Kang Hidayat sehat-sehat ya Kang. Gue nyapa dulu, kali ini dia nonton. Amin. Pasti nonton. Jadi waktu itu gue ngobrol sama Kang Hidayat, dia bilang cuacanya sih aman-aman aja, hujan pun jarang. Tapi gue saking meremehkannya itu, kita nggak boleh remehin alam bang. Betul. Cuaca itu kita nggak ada yang bisa duga, karena itu kehendak Allah kan. Jadi gue nggak bawa flashlight, gue tinggal di motor, ngobrol-ngobrol katanya aman-aman aja sih. Untuk pemula sih aman. Untuk yang pertama kali kesini, insya Allah nggak ada kendalanya. Untuk mistis juga dia nggak cerita, awalnya nggak cerita. Makanya. Tapi kalau gue sih istilahnya tipe orang yang cuek akan mistis. Karena niatnya positif. Jadi insya Allah sih nggak ada gangguan kalau gue. Misalnya ada gangguan, ya gue sih orangnya friendly banget istilahnya. Sama setan, ayo dah kita temenan. Tidak gitu istilahnya cuek kan. Itu gue paling di sana tuh kendalanya adalah nyamuk. Nyamuk. Karena gunungnya masih pendek bang. Kalau dataran masih pendek kan paling hutan-hutan, paling pohon bambu. Di sana itu banyak bambu sama monyet. Nah, jadi gue putusin ya makan sarapan dulu. Gue ambil air, gue bawa water bladder. Gue udah mulai ikut aturan. Karena banyak gunung kan ikutin aturan tidak diperbolehkan bawa botol minum plastik. Bawa botol minum, bawa water bladder, gue isi air. Gue bawa botol minum sendiri pun, gue lanjut jalan. Awal-awal itu hutan pohon bambu bang, Nah, mulai dari masuk itu tengah-tengah anyep, rasa anyep tuh mulai ada berasa, tuh. Ya? Mulai mungkin dipanggil lah, gue disapa lah, welcome lah, penyambutan. Ya langsung udah rasa kayak gitu, gue langsung nyebutin salam, assalamualaikum lah. Gue masuk setengah jalan, makin lama hawa-hawa makin nggak enak. Nggak enaknya ada sosok yang kayak ngeliatin gue, tapi gue nggak bisa ngeliat. Oh iya benar. Biasanya ada yang kayak gitu, banyak banget kan. Tapi gue selalu gue gubris. Ya, itu balik lagi ke niat gue cuma nikmatin alam, ya gue bodo amat. Gue jalan terus sampai ke namanya, ya itu nama dari lembunya itu, nama dari posnya itu, pos Asmira itu kan. Situ batu cekungan kayak gue. Dari situ gue mulai makin intens nih bang. Yang liatin tuh tadinya cuman satu tempat doang, satu orang, mungkin satu sosok yang liatin gua. Pas di situ kayak berapa sosok yang liatin gua. Karena gelap juga, karena kayak gua gitu ngelewatin. Ya gue tetap cuek, tetap jalan sampai akhirnya gua sampai di bukan pos, tapi rumah pohon. Di situ ada rumah pohon. Ada rumah pohon. Makanya di sana tuh kenapa rute yang gua ambil, karena banyak spot-spot yang bisa ngeliat view-nya bagus. Nah, gue berhenti dulu foto-foto sambil gue bikin kopi kan di rumah pohon itu. Gue ngopi, dari situ pun masih ada sosoknya, tapi selalu ada satu sosok doang yang mungkin ngeliatin. Gue bisa ngerasain, tapi gue nggak pernah jarang banget yang nunjukin sosoknya. Wujudnya. Misalkan udah, gue biasanya kayak gitu tuh pusing, mual, atau enggak mata gue tuh selalu tertuju satu tempat yang gitu. Mungkin ada makhluknya. Tapi kalau udah terlalu intens, biasanya udah terlalu mengganggu banget, apalagi ada suara-suara, gue selalu aja komunikasi. Dari rumah pohon perasaan gue udah
cukup lah untuk istirahatnya, gue lanjutin ke atas lagi. Komunikasinya gimana? Komunikasinya biasanya gue tuh komunikasinya gini bang, gue ngomong kalau gue tuh niat kesana itu cuman nikmatin alam. Gue nggak pernah neko-neko, dan artian ada pendaki yang mungkin ada yang nakal ya, dan artian pendaki itu bawa minuman, minuman beralkohol. Kalau nggak yang sekarang ini dia bawa pasangan melakukan sesuatu, itu yang salah, mengecewakan itu. Betul. Kalau gue bawa minuman aja, gue selama gue mulai mendaki sampai saat ini gue nggak pernah bawa minuman. Minuman gue paling kopi. Kalau nggak bawa minuman sekali, aus bang. Aus. Kering. Iya paling gue kopi. Kopi teh. Nah makanya niat gue seperti itu, gue nggak neko-neko, cuma niat gue cuma nikmatin alam. Dan ucapan gue adalah satu lagi, boleh nunjukin wujudnya, tapi nunjukinnya yang baik-baik. Dan artian keadaan utuh. Jangan jangan yang aneh-aneh. Ya kalau suara masih oke lah, kalau suara. Suara apa tuh? Ya suara misalkan suara langka, biasanya gunung-gunungan gitu, suara langka atau suara gamelan atau suara teriak wanita, ya kan? Iya, saya biasa kuntilanak tuh begitu. Mungkin ini sakit kali bang. Sakit, perih dulunya. Ya makanya kalau gue sih kalau suara-suara masih kayak gitu masih oke lah. Masih oke lah ya. Ya rasa takut masih ada bang, tapi setidaknya baik lagi kita niatnya. Betul. Ya udah, gue lanjutin. Kenapa? Gue sedikit cerita nih bang. Kenapa disebutnya Gunung Lembu? Iya. Gue komunikasi sama warga sekitar tuh, itu kenapa disebut nama Gunung Lembu, karena wujudnya Gunung Lembu ini kalau dari jauh tuh kelihatan kayak sapi. Nah, nanti area spot yang untuk kita lihat view-nya itu bagusnya di Batu Lembu atau pundaknya sapi ini. Dan pas gue lewatin dari tadi rumah pohon itu ada namanya gunungnya Gunung Anjing. Bentuknya kayak anjing, bang. Kayak anjing. Kalau sekilas tuh kalau kita lihat itu kayak ada kaki gitu. Moncong palanya anjing tuh kelihatan. Kayak bener kayak anjing. Bener gitu ya. Nah, katanya itu ini sapi ini sama anjing ini hewan asli, dan sapi itu dikejar sama anjing. Gitu. Karena keburu pagi, keburu siang, yang sapinya berbentuk kayak si Gunung Lembu ini, anjingnya berbentuk batu. Si anjingnya berbentuk batu. Tapi sapi itu dikejar sama anjing. Makanya ada batu anjing sama bentuk sapi dari Gunung Lembu ini sendiri. Nah itulah. Itu dongengnya begitulah ya, ceritanya begitu. Dan di saat itu gue ngerasa kayak gue tuh kayak ada yang ngajak ke di luar dari garis. Biasanya kalau namanya di gunung tuh ada pembatas bang, jalur yang kita lewatin sama hutan sekitarnya lah. Gue kayak diajak lewatin itu tali, ada pembatasnya tali. Salah itu pembatasnya tali. Gue diajak dan gue tuh ngeliat tuh kayak ada gua. Setelah gue turun, gue tanya, emang ada gua? Guanya bener-bener gua, bukan yang cekungan sebelumnya kayak batu Asmira yang di bawah itu. Tapi bener-bener gua. Gue mau diajak ke sana, tapi gue nolak bang. Gue nolak karena gue yakin tuh bukan yang benar. Secara lu komunikasi? Gue nggak. Waktu itu gue nggak gue ajak komunikasi, tapi gue cuekin aja. Gue terus jalan yang jalur seharusnya. Nggak lu peduliin lah. Nggak gue pedulin, gue cuekin. Biar di baper bang. Betul. Jadi untuk saat ini mungkin cerita misterinya sedikit lucu. Karena gue emang orang yang biar awet muda bang. Iya. Gue nggak mau kelihatan tua bang. Rata-rata pendaki awet muda. Rata-rata muda. Awet muda, bener. Udah. Awet muda. Karena kita nikmatin alam memang. Makanya kalau mau awet muda, alam dinikmati. Benar. Dijaga. Sampah yang utama. Betul. Sampah bang. Sampah baik banget. Gue dikenal beberapa gunung sama pihak BSM karena gue selalu bawa sampah turun bang. Wajib. Iya. Jadi gue terusin ya bang. Iya. Gue terusin omongannya. Jadi gue gue cuekin sampailah di tempat area sunrise bang. Nama yang gue bilang tadi Batu Lembunya. Batu Lembu itu batunya gede. Di situ pun ada warung dan ada saung. Jadi ada di sana itu ada dua warung.
di Batu Lumbu dan yang tadi dekat rumah pohon. Jadi untuk sana di Gunung Lumbu itu banyak kan orang tuh jarang ngecamp, kebanyakan cuma tektok. Oh, tektok aja. Tektok. Karena mungkin MDPL-nya masih pendek, masih cuma 2 jam perjalanan. Ya ada warung, bisa gue sampai sana minum, gue santai, gue nanya boleh nggak pasang tenda dekat situ. Kebetulan ada space kosong, gue pasang tenda. Lihat foto-foto sebentar, gue udah dapet, gue ke tenda, bongkar semuanya, terus agak sorean, sempet istirahat dulu, sore gue naik ke atas. Ada lagi puncaknya? Ada puncaknya. Ada puncaknya. Di puncaknya itu ada space untuk 6 atau 7 tendaan lah. Agak sedikit luas. Tapi di sepanjang jalan mau ke arah puncak tuh banyak space-space yang untuk pasang tenda tuh ada. Ada ya? Karena dia gunungnya nggak terlalu lebar, kecil banget. Gue sampai sana, gue naik ke atas tuh benar-benar gue tipe orang yang gabutan. Dalam artian gue naik ke atas kemana-mana minimal gue bawa kompor sama kopi lah istilahnya. Gue masak di atas. Nah, pas gue sampai puncak, gue di sana tuh ada 2 batu bang, batunya gede-gede, gue naikin. Emang agak susah tapi niatku udah patokannya sampai naik ya, biar gue bisa ngeliat sunset. Karena kalau di Batu Lumbu itu sunrise, kalau sunsetnya di belakangnya kan, makanya gue naikin batu itu. Gue naikin batu, barulah wujudnya waduk Jatiluhur tuh kelihatan. Luas banget. Gue sempat posting di sana, masih dapat sinyal, masih enak. Masih bisa live IG atau enggak bisa bisa main Mobile Legends ya kan. Jadi gue sampai puncak, gue lihat semuanya, gue seduh lah kopi juga. Kopi, gue sampai situ, mulai sambutan lagi. Sambutan dari? Yang nggak kelihatan ini. Aduh. Sambutannya kali ini sambutannya manggil nama. Oke ya, gitu. Oka. Percaya nggak percaya bang? Tapi kalau dia main gunung, tau-tau pasti kita ketemu teman kan. Betul. Tapi pas saat itu gue liat nggak ada orang. Pas juga naik juga lagi sepi. Waktu itu rame. Tapi ya itu kebanyakan gue bilang kalau weekend mungkin penuh. Tapi kalau untuk weekday dia sepi. Gue betulan sendirian. Yang bermalam di situ gue sendirian. Sendiri. Kenapa gue ngecamp di atas? Karena di atas itu monyetnya suka jahil, bisa masuk tenda, bisa buka sleting dia. Gue ke bawahan agak kebuka jadi makanya gue ngecamp di bawah. Gue nikmatin, habis manggil kayak gitu, gue cuekin, santai aja. Tapi kok bulu kudu gue merinding nih. Makin gak bener nih. Tapi mulai jam dikit lagi. Maghrib. Gue lanjutin lah. Gue mau lihat sunset. Tapi emang keburu ketutupan kabut. Ya mau nggak mau mau turun nih, gue siap-siap. Tapi karena agak susah turunnya, agak makan waktu. Dan akhirnya maghrib. Pas gue turun dari batu itu maghrib. Turun maghrib. Wah, gue nggak bawa headlamp. Salah gue. Kompor gue bawa, kopi gue bawa, headlamp yang lebih penting yang gue bawa untuk penerangan. Ya udahlah, gue jalan pelan-pelan pakai handphone kan, center handphone. Pelan-pelan, gue terusin jalurnya. Sosoknya tuh ada tuh bang di sepanjang jalan itu kanan kiri. Ada yang ini. Ada. Yang satu badannya gede. Ada badannya gede. Gue ngerasain. Tapi dan udah kayak gitu kan gue bilangnya tadi. Gue tuh pastinya pusing. Pusing mual. Saking dia mau nyamperin ini kan, mungkin mau interaksi kan, mau nyamperin gua. Tetap aja gue cuekin, gue buru-buru yang agak secepat mungkin sampai tenda langsung gue buka tenda, pasang ini. Masak nesting lagi, sarapan malam. Makan malam bukan sarapan. Salah. Yang grogi tuh. Dinner. Bahasa kita dinner. Intelek dikit. Walaupun jadi gembel di gunung, tetap aja intelek bang. Gue masak, habis masak hujan. Belum masuk hujan, turun hujan. Ya itu yang gue bilang, alam itu nggak bisa diprediksi. Betul. Untungnya udah selesai masak, tutup, makan dalam.
biasa gue kalau di gunung tuh selalu nikmatinnya adalah dengan cara baca buku bang. Oh gitu. Gue bawa buku selalu. Indah banget itu. Mantep bang. Bang, lebih nikmat lagi sambil ngopi dikit bang. Sambil ngopi baca buku bang kalau gue. Kalau di gunung itu seperti itu. Jadi gue baca buku. Waktu yang kosong ini gue sempatin waktu itu gue nikmatin banget dengan cara baca buku. Jadi solo hiking ini emang nggak asik bang. Kita tuh mau ngapa-ngapain sepi. Makanya gue alihin dengan baca buku. Mau main Mobile Legends juga sepi. Awal-awal gue gitu bang. Gue suka kalau yang dapet sinyal tuh gue suka saking sepinya kalau gue lagi solo hiking gue main ML atau apalah nonton YouTube atau Instagram. Kebetulan gue suka baca buku itu lebih ke senior kita. Iya benar. Kayak Sohogi sama Norman Edwin. Jangan lu adanya bang. Dulu pernah kejadian. Hah? Dulu pernah kejadian ngomong itu. Lebih baik ngomong ya. Karena nama lu Norman juga ya. Sama. Tapi lu Norman yang gimana nih? Norman aja lah. Itu normal ya. Normal. Oke. Gue baca beliau ini ya dari kekosongan gue. Dan akhirnya gue jam 8-an ngutusin gue tidur. Kebetulan di sana itu karena gunungnya masih pendek, gue tuh kayak orang bener bang. Tidur tuh cuma pakai boxer. Anak gunung yang paling metal gue. Tapi gue beneran, gue kalau naik gunung tuh biasanya baju tuh lengan pendek, lengan buntung, kayak gitu. Pakai celana pendek, lengan buntung. Orang gerahan. Nah saat itu gue tidur pakai boxer doang. SB gue sama kasur tiup gue pasang, tapi SB gue jadi tatakan lagi biar lebih empuk lagi. Lebih enak. Awal-awal seperti itu. Terus kalau gue biasa sebelum tidur tuh gue setel waktu untuk bangunnya gue pas sunrise. Jam 4 atau jam 5-an. Betul. Gue juga sebenarnya sih tanpa alarm pun ke mindset hidup gue. Jam-jam segitu gue pasti bangun. Soal subuh kalau pas lagi naik gunung pasti untuk lihat sunrise-nya kan. Gue gak bakalan mau ketinggalan gue kayak gitu bang. Gue tidur, tahu-tahu pas gue tidur nyenyak-nyenyaknya ini banyak suara langkah nih bang. Suara langkah gimana tuh? Kayak ada rombongan langkah bareng-bareng. Ya lintas doang lewatin gue. Betul gue lewatin pasti pinggir jalur, bukan nutupin jalur ya. Di pinggir jalur tuh banyak rame nih orang. Wah, gue langsung bangun. Jangan-jangan pas sunrise nih udah jam 5 nih gue bangun. Pas gue bangun gitu, gue buka tenda, kok gelap? Masih gelap bang. Tapi suara orang udah banyak yang datang. Karena gunungnya gunung pendek itu, gue bilang cuma orang TikTok doang. Kok jam segini udah pada datang? Tapi masih gelap. Gue langsung ngeliat handphone, melihat jam gue masih jam 2. Makin penasaran gue. Gue orangnya tipe orang yang kayak gitu penasaran bang. Gue ambil headlamp, gue senterin di sekeliling gue nih. Nggak ada orang bang. Nggak ada orang. Langkah kaki doang ya. Kaki doang. Benar. Langkah kaki prajurit apa kayak gimana? Rombongan sih. Kalau gue sih rombongan jalan. Tapi kalau yang prajurit seperti apa? Nanti gue akan cerita. Okay. Ada momennya suatu saat nanti gue bakal cerita 5 gunung yang gue solo hiking. Ada nanti. Ya, mungkin bisa lu jabarin gue ya. Nanti. Bedainnya seperti apa ya? Oke. Jadi pas lagi habis suara langkah gitu, gue senterin nggak ada yang lewat, nggak ada rombongan sama sekali. Langsung masuk tenda, gue tutup tenda gue. Gue ajak komunikasi lagi. Maaf, saya di sini cuma nikmatin alam. Betul. Saya nggak neko-neko, saya nggak macem-macem, cuma pengen lihat pemandangan dan pengen ngopi doang di sini. Tolong jangan ganggu saya. Boleh nunjukin wujudnya, tapi dalam keadaan utuh. Betul bang. Jangan keadaannya nggak beraturan. Sehabis itu langsung bang, tenda gue kayak dioyak-ayak. Tenda lu bergerak-gerakin. Gerak-gerakin. Kayak ada angin kencang gitu. Mungkin badai kalau di atas puncak biasanya kayak gitu. Goyang-goyangin. Ya, gue bodo amat. Gue nggak mau banyak komunikasi lagi. Gue langsung lanjutin tidur. Langsung tidur lagi. Sebelumnya sleeping bag gue cuma jadi alas. Sekarang tuh gue pakai. Yang bentuk pala ya gue pakai. Gue ikat ya kan. Biar ngurangin suara-suara ini ya kan. Betul banget. Sama koyak-koyakan ini langsung tidur lagi.
Ya sekitar sejaman mulailah ada lagi bang. Ada laginya yaitu suara wanita, perempuan cekikikan. Ini anak kuntilan. Mungkin mantan ini kali, mantan komedian kali. Betul ya. banget. Suara cekikikan. Gue biasanya kalau manggil itu Apaan? tante boleh lah. Tante boleh dong. Iya. Suara tante kayak gini arahnya dari Batu Lembunya. Oh, langsung dari Batu Lembu. Dari Batu Lembu. Gue tahu banget posisi kanan gue mana, kiri gue mana. Jadi gue tahu bisa ambil kesimpulan dari Batu Lembunya. Batu Lembu. Tapi balik lagi gue bodo amat. Suara doang. Rata-rata begitu. Suara doang. Gue paling males ngajak ngomong tuh males. Takutnya baperan. Iya. Apalagi si tante gampang baperan dia. Iya. Kayak gue lanjut tidur lagi. Dan akhirnya subuh. Terus bang, biar asik gue ngerokok dulu, bakar dulu. Wajib lah. Jadi pas bangun itu kan, muka gue ganteng, gue nggak mau sampai kelihatan dong. Harus ini ya. Harus kelihatan dong. Iya bener. Jadi pas. Ngopi dulu. Oh ngopi dulu. Biar lebih enak. Nah, lanjut. Aku tidur lagi, bangun. Ambil subuh bang. Alarm udah bunyi. Astagfirullah. Nah, kan gue bilang subuh bang. Baru subuh bang. Dia udah nongol. Nah, pas subuh gini tuh bang. Baru jam berapa bang ini bang? Ayo, lanjut bang. Ya. Enggak, gue cuma mau kenalin doang. Bener. Gue kadang enggak ini loh bang. Kadang mah biasa aja gue. Gue lagi agak ini aja gue. Iya. Untung latakmu nggak keluar. Oke, lanjut bang. Pas subuh kayak gini, gue buka tenda. Bukan subuh lagi, agak kesiangan gue. Agak kesiangan. Agak kesiangan, matahari udah mau keluar, sunrise udah mau kelihatan. Gue buru-buru bang. Buru-buru cuci muka. Gue nggak salah subuh karena udah mungkin matahari udah terbit. Langsung gue ke Batu Lembunya ini. Nah, ini di akhir cerita gue. Cerita di pas perjalanan. Kru. Aduh, gimana sih? Nggak apa-apa bang. Lanjut ya? Lanjut aja. Dia cuma paling perkenalan bang. Oke. Alhamdulillah sih gue bisa ngelewatin malam pertama. Tinggal gue pulangnya aja. Oh iya benar. Tapi gue nikmatin sunrise, gue foto-foto. Nah, gue balik ke tenda, gue siap makan pagi ya, breakfast ya. Makan pagi terus gue turun. Gue kira hari yang berat ini udah selesai. Oh benar bang. Ternyata di pas pulangnya masih ada. Tapi gue balik lagi, gue tuh orang yang cuek. Mau keadaannya seperti apapun, gangguannya seperti apapun, insya Allah gue kuat. Positive thinking ya. Positive thinking. Takut pasti ada, tapi gue positif aja. Tapi ya pas pulang ini mungkin dia nemenin gue terus. Oh gitu. Ada yang ngawal. Sampai merinding. Gue dari tadi bang. Merinding. Karena kalau gue inget siang pun karena terlalu lebat pohonnya kalau gue bilang pohonnya pohon tua bang. Jadi matahari kurang masuk. Dan ujung-ujungnya gue sedikit ngebut dikit nih. Oh ini apa? Sedikit lompat-lompatan nih. Yoi. Karena turun, dia tuh gunung pendek tapi rutenya nggak bisa dianggap remeh. Lumayan terjal. Makanya ini gue pas turun ini gue sedikit ngebut dikit, gue lompat-lompat karena hawanya makin gak enak. Dan balik lagi ke yang gue bilang tadi, gue mau ditarik ke gua tadi, jalur yang mau ke jalur lain, tetapnya gue cuekin lagi. Dan sampai bawah pun sampai base camp, gue nggak langsung balik, tapi gue ngobrol dulu sama yang punya wilayah. Oh gitu. Yang maksudnya? Yang punya wilayah itu maksudnya itu si Kang Hidayat yang nyapa gue pas lagi awal-awal gue datang. Ya gue tanya-tanya lah banyak sama beliau. Ternyata di atas sana itu ada 2 makam.
Oh, 2 makam sana. Ada 2 makam. Raden Surya Kencana. Itu yang gue tahu dan gue pernah dengar dari komunitas Cianjur itu adalah namanya diambil untuk mengenang beliau itu nama di Rin Surya Kencana yang di Gunung Gede. Oh, karena makamnya di situ. Makamnya di Surya Kencana. Makamnya di Gunung Lembu. Di Gunung Lembu. Ada makamnya situ. Sama satunya lagi adalah makamnya Mbah Jongrang Kalapitung. Kalau itu pernah gue dengar juga, itu ada sangkut pautnya namanya untuk Gunung Bongkok. Sangkut pautnya. Kenapa di sangkut pautnya itu karena bentuknya Gunung Bongkok sebelumnya belum bentuk gunung biasa, agak sedikit runcing. Beliau ini adalah sosok raksasa, Bang. Oh gitu. Sosok raksasa. Beliau tuh sempat mancing, ceritanya ini mancing di sekitaran Jatiluhur. Dia menduduki atau menginjak Gunung Lembu ini selama sebulan. Dia mancing selama sebulan. Dilihatin sama penduduk sekitar yang badannya besar itu. Dan terjadilah atau enggak berbentuklah Gunung Lembu ini datar atasnya. Nah itu. Jadi ada 2 makam yang mistisnya kuat banget, yang artian dia mungkin punya kekuatan atau punya kekuatan lah sebutannya lah orang-orang dulu kan. Nah, ada 2 makam di atas. Makanya kalau gua udah dengar cerita seperti itu, gua wajar. Iya benar sih. Benar. Dan ternyata di sana itu ada pantangan, Bang. Apa tuh pantangannya? Pantangannya nggak boleh suwil. Suwil Siul itu, siul. Nggak boleh siul. Kalau suwil itu kayak gini, Bang. Itu sweet, Bang. Oh, sweet. Jadi pantangan seperti itu. Tapi kalau gua nggak seperti itu. Karena nggak ada pedaging cakep. Benar. Salah, Bang, soalnya naik ke weekday. Tapi kalau gua sukanya weekday itu sepi. Gua bisa nikmati alam. Harus menikmati. Tapi kalau weekend, gua pernah weekend ke sana full. Nyari space untuk pasang tenda tuh susah ya. Makanya gue weekday ke sana. Gue udah berapa kali ke sana dan tempatnya nagih banget, Bang. View-nya bagus. Kalau gue posting, mungkin nanti dimasukin di channel ini, view-nya itu Jatiluhur, termasuk waduk terbesar. Tapi pas di video gue ini, kelihatannya bukan kayak waduk, kayak laut. Bener-bener laut. Dan sinarnya itu, sunrise itu warnanya pink, Bang. Keren ya? Bener pink. Kalau yang lain-lain mungkin ada yang warna oranye, ada kemerahan dikit, ada biruan. Ini enggak pink, Bang. Pantulan cahayanya. Tapi emang setiap gunung tuh ada punya keindahan dan punya cerita misteri masing-masing. Betul, Bang. Betul banget. Ya, alhamdulillah sih gue sampai bawah. Yang terlalu fatal itu nggak ada kejadian yang terlalu fatal, terlalu membahayakan untuk gue sih nggak ada. Cuman suara-suara dari angka kaki seorang wanita dan makhluk-makhluk yang mungkin mau berkenalan sama gue selalu positif, Bang. Mungkin mereka deketin nama gue, mungkin diminta bantuan atau apa. Betul. Tapi alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Ya, nunggu seperti itu. Tapi keindahannya, gue sebelumnya juga udah izin untuk expose Gunung Lembu. Expose yang artian semoga jadi rame, orang jadi penasaran ke sana, mau ke sana. Tapi jangan karena misterinya, tapi karena keindahannya. Baik lagi Indonesia kaya akan alam, Bang. Betul, Bang. Bang Oka, terima kasih. Kasih pesan-pesan, Bang, buat para pencinta alam. Itu. Kalau gue pesan-pesannya cuma satu, Bang. Selalu gue bawel. Dan gue pun pernah beberapa kali bentrok sama pendaki lain karena sampah. Betul, Bang. Buatlah gunung itu sebersih mungkin, seindah mungkin. Jangan Anda membawa barang apapun atau tanaman, batu, jangan dibawa apapun karena biar bentuknya seperti itu. Betul. Atau mencoret-coret, Bang. Oh iya, yang itu merusak. Tapi sampah, gue deket sama Kang Hidayat ini atau beberapa base camp karena gue selalu bawel tuh akan sampah, Bang. Karena gue pengen anak cucu gue bisa naik gunung itu dengan keadaan bersih. Betul. Itu doang sih, Bang, sampah. Sampah ya, Bang. Sampah nomor 1. Musuh kita sampah. Terima kasih banget. Ini malam ada yang iseng kali, nggak tahu tuh, mau kenal kali. Oke, terima kasih
teman-teman semua sahabat Ruang Rimba Channel, Teacher Pen Mystery, Abang Oka. Bang Oka, IG-nya apa tadi? Mayolka 88. Mayolka 88. Mungkin kalau dikasih waktu lagi mungkin gue akan cerita gunung yang lain. Siap Bang, nanti dilanjut. Siap. Makasih banyak. Jangan lupa di subscribe yang baru nonton, di like, terus di komen, habis komen di share. Subscribe, jangan lupa. Terima kasih. Ruang Rimba Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.